Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pengurus takmir Masjid Khairul Ummi yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, adik-adik yang saya sayangi, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam. Nah, pada pertemuan 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan materi tentang toharo dari najis maupun hadas, kemudian hingga wudu. Nah, ini sebenarnya ilmu yang sebenarnya sudah Bapak Ibu ketahui, namun pada kesempatan ini kita ingin merefresh bagaimana sebenarnya ajaran Islam tentang ibadah toharo ini sesuai dengan tuntunan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah, hadis sahih, sehingga kita bisa beramal bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Nah, untuk memulai acara kita mungkin ya, baiklah, saya awali dulu nih ya dengan tata cara berwudu yang kemarin sudah saya sampaikan. Ini diawali dengan baca basmalah disertai dengan niat dan membasuh telapak tangan. Telapak tangan itu yang dimaksud di sini adalah bagian luar dan bagian dalam ya. Kemudian dilanjutkan dengan kumur-kumur dan menghirup air, setelah itu dikeluarkan. Jadi, nah, yang dicontohkan di sini, nah setelah itu kemudian di sini ya membasuh wajah, kemudian lekuk-lekuk mata, kemudian jenggot, bagi yang berjenggot disela-selai sebanyak 3 kali ya. Bagi yang berjenggot, bagi yang nggak berjenggot ya nggak ada yang disela-selai. Selanjutnya membasuh tangan hingga siku. Nah, membasuh tangan hingga siku. Yang kanan 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali. Setelah itu mengusap seluruh kepala dari depan hingga belakang, kemudian telinga 1 kali. Ya. Jadi dalam mengusap di sini cukup 1 kali. Ya. Nah, tapi kalau untuk yang membasuh, semua basuhan dilakukan 3 kali. Nah, basuhan yang terakhir yaitu membasuh kaki hingga mata kaki. Ini juga sebanyak 3 kali. Nah,
Kemudian kaki yang kiri juga dibasuh hingga mata kaki sambil menggosok-gosok. Jadi yang utama di dalam membasuh itu di samping mengalirkan air juga sambil menggosok anggota wudu yang harus dibasuh. Nah, kemudian yang terakhir ini baca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk mengkaji saudara ini diulangi lagi. Nah, hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan hal yang demikian. Jadi, yang pertama, hal-hal yang membatalkan wudu itu adalah keluar sesuatu, sesuatu itu bisa padat, bisa benda padat, bisa benda cair, bisa berupa udara dari kubul atau dubur. Kubul ini kemaluan yang depan, sedangkan dubur ini adalah kemaluan yang belakang atau anus. Nah, hal ini didasarkan kepada pertama ayat Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 6 ketika berbicara tentang wudu, ya. Kemudian di sini ada kata-kata auja'a ahadum minkum minal ghaid. Nah, ini yang saya garis merahi, atau salah seorang di antara kalian datang dari tempat pembuangan air. Nah, ya maksudnya itu bukan sekedar masuk ke toilet kemudian keluar. Ini adalah bahasa kiasan di dalam Al-Qur'an, ya. Maksudnya di sini adalah buang air, baik air besar maupun air kecil. Tentunya aturannya di sini, ya, akhlaknya buang air besar dan air kecil itu tidak dilakukan di sembarang tempat, tapi dilakukan di tempat pembuangan air, di toilet. Jadi tidak berarti kalau nanti misalnya buang airnya bukan di toilet lantas tidak batal. Nah, itu ya. Intinya di sini adalah keluar benda padat, cair atau udara dari kubul atau dubur. Nah, kalau ayat ini tentunya ya kalau buang air besar, buang air kecil yang harus ke toilet itu adalah bukan kentut, ya. Kalau kentut tidak perlu pergi ke kamar mandi. Jadi yang saya di garis bawah ini menunjukkan bahwa yang membatalkan wudu pertama itu keluar benda padat atau benda cair dari kemaluan depan maupun dari kemaluan bagian belakang. Kenapa? Karena ada kata-kata auja'a ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian datang dari kakus, ya, atau dari tempat pembuangan air. Nah, ini sekali lagi ini bahasa majas, bahasa kiasan, intinya adalah buang air besar atau air kecil. Itu yang dilakukan di toilet. Gimana kalau buangnya di sungai atau di mana? Nah, ya tetap ya harusnya seorang muslim itu tidak buang air kecil di sungai, ya, karena itu dapat mengotori sungai. Tapi kalau itu dilakukan ya tetap batal. Nah, jadi
ayat ini di samping berisi ketentuan fikih juga berisi ketentuan akhlak, yaitu kalau buang air besar atau kecil itu tidak sembarangan, tapi memang di tempat pembuangan yang disediakan. Nah, bagaimana dengan kentut? Apakah juga batal? Nah, ayat ini tidak mencakup kentut. Kenapa? Karena yang dilakukan ketika pergi ke toilet itu adalah buang air besar atau air kecil. Bagaimana kalau kentut? Nah, untuk kentut ini tercover di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah. Jadi Bapak Ibu, Abu Hurairah ini adalah sahabat yang masuk Islamnya itu ya sekitar 3 tahun sebelum Nabi Muhammad wafat, tapi tinggalnya di masjid gitu. Jadi banyak tinggal bersama dengan Rasulullah. Walaupun hanya 3 tahun, tapi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah. Ya, ada sahabat tapi kan hanya sewaktu-waktu di masjid. Ada karena diutus Nabi jauh sehingga tidak banyak hadis yang diriwayatkan. Jadi yang paling banyak itu adalah sahabat Abu Hurairah. Setelah itu baru Aisyah, istri Nabi, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, bagaimana bunyinya? Idza wajada ahadukum, ya. Nah ini, apabila salah seorang di antara kalian mendapatkan fi batnihi, di perutnya, syai'an, sesuatu. Jadi perutnya itu sering mules ya. Pernah nggih? Pernah nggih. Terus fa ashkala alaihi, kemudian situasi itu membuatnya ragu. Akhraja minhu syai'un, apakah telah keluar sesuatu dari perutnya, amla atau tidak. Kata Nabi, jika kalau ragu-ragu, perut mungkin mules pas lagi diare atau ya, kemudian ragu-ragu, seakan-akan keluar kentut ya. Kalau keluar air kan jelas ada barangnya, tapi kalau kentut tidak ada barangnya. Maksudnya tidak ada barang yang bisa dipegang ya. Jadi kalau ragu sudah ngentut atau tidak. Nah, kata Nabi, fala yakhrujanna minal masjid. Maka janganlah dia itu keluar dari masjid. Hatta yasma'a sautan, sampai dia itu mendengar suaranya, au yajidarihan, atau mendapatkan baunya. Nah, ini. Jadi kalau kita ragu pas di masjid, tentunya ini kalau di masjid ya. Kalau kita ragu apakah keluar kentut atau tidak, maka petunjuk Nabi, gak usah keluar dari masjid untuk ambil wudu. Bukan tidak boleh keluar dari masjid, maksudnya di sini adalah apa? Tidak perlu keluar dari masjid untuk ambil wudu. Ya, di zaman dulu ya tempat wudunya itu berarti di luar masjid. Kalau kita di sini ya di dalam masjid ya. Kalau di Mekah Madinah itu juga tempat wudunya di luar masjid, tidak di dalam masjid. Jadi, nah ini juga kiasan. Jangan keluar dari masjid, untuk ambil wudu sampai dia itu mendengar suara kentutnya atau mencium baunya. Artinya apa? Sampai dia yakin bahwa dia itu betul-betul kentut. Nah, kalau sudah yakin kentut berarti
wudunya batal. Jadi dalil bahwa kentut membatalkan wudu itu diambil dari hadis Nabi. Karena kalau ayat Al-Qur'an di sini konteksnya buang air besar atau air kecil. Nah, Bapak Ibu, hadis tentang tidak perlu ambil wudu kecuali dengar suara kentut atau mencium baunya kentut, ini maksudnya itu sampai dia yakin betul kalau dia itu sudah kentut. Karena bisa saja misalnya kondisinya ramai ngentut tapi ya nggak kedengaran. Yakin ngentut tapi tidak kedengaran. Baunya dilalah memang kentutnya tidak bau. Kan ada juga ya, ada kentut yang bau, ada yang tidak bau. Bukan berarti harus dengar langsung ya. Tapi maksudnya sampai dia ya yakin. Nah, yakin sudah ngentut. Jadi kalau cuma ragu-ragu, aduh udah ngentut atau belum, maka berarti belum. Nah. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil dalam kaidah fiqhiyah, ada namanya kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi hal-hal apa yang sudah diyakini di masa lalu tidak gugur karena terjadinya keraguan tentang tiadanya. Jadi kalau misalnya tadi sudah wudu ya. Tadi sudah wudu, yakin sudah wudu. Kemudian berlalu waktu yang lama sampai 3 jam misalnya. Misalnya ya kalau sekarang mungkin Bapak Ibu ya masih yakin semua, masih punya wudu. Bagi yang belum kentut misalnya ya. Misalnya sholat duhur, kemudian bekerja, mungkin Pak Seti ada yang ngajar, ada yang nyopir dan sebagainya. Kemudian masuk waktu asar. Kemudian dia nggak ingat tadi selama 3 jam itu saya sudah batal atau belum wudunya. Maka kalau tidak ada bukti bahwa dia itu sudah batal, maka status wudunya itu masih ada. Jadi tidak ada keharusan untuk wudu lagi. Jadi kalau sudah yakin tadi wudu, sekarang ragu sudah batal atau belum, maka tidak perlu wudu lagi. Nah, gitu. Itu namanya apa? Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Sama halnya misalnya tahun lalu punya utang, kemudian ragu udah bayar atau belum, maka berarti statusnya gimana? Tahun lalu punya utang, terus lama nggak ingat, atau mungkin hutangnya udah 10 tahun yang lalu, kemudian sekarang baru ingat, saya dulu punya hutang, udah bayar atau belum? Nah, berarti statusnya masih punya hutang, berarti belum lunas. Kenapa? Karena punya hutangnya yakin, sedangkan bayarnya ragu, maka berarti statusnya masih punya hutang. Kalau misalnya nggak ada bukti bahwa dia itu sudah membayar. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita cuma ragu, udah batal atau belum, maka hilangkan keraguan itu, tetap dengan keyakinan semula, berarti masih punya wudu. Nah, itu. Kenapa? Karena keraguan tidak dapat membatalkan wudu yang sudah kita punya. Nah, tuh. Di keluar benda padat, cair atau udara. Tapi kalau keluar bau, dari
farji perempuan itu tidak membatalkan wudu, gitu ya. Ya. Jadi bau yang membatalkan wudu itu adalah bau yang keluar dari belakang, dari dubur, dari kentut, gitu ya. Jadi kalau ada bau yang keluar dari, misalnya ada bau keluar dari kemaluan perempuan bagian depan, maka itu tidak membatalkan wudu. Nah, itu. Kenapa? Karena itu bukan benda padat, bukan benda cair, sedangkan yang udara ini khusus untuk dubur, yang keluar dari dubur. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, nah ini, yaitu menyentuh kemaluan, kubul atau dubur dengan telapak tangan. Jadi yang namanya telapak tangan itu yang bagian dalam, ya. Nah, jadi kalau yang di sini namanya punggung tangan. Maaf. Jadi menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Nah, milik sendiri atau milik orang lain. Nah, ya. Loh, kalau misalnya anaknya kan mungkin gitu ya, habis anaknya pipis terus dikeboin itu ya, itu kan anaknya gitu ya. Misalnya. Nah, atau misalnya ada orang dokter gitu ya, lagi nyunat gitu kan megang kemaluan orang lain gitu. Jadi menyentuh kemaluan itu baik kemaluannya sendiri maupun kemaluannya orang lain. Yang penting manusia, gitu ya, bukan kemaluan hewan. Nah. Jadi kalau kemaluan hewan nggak batal. Jadi yang batal itu karena di sini, man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, zakar. Kalau zakar ini milik laki-laki, ya. Jadi zakar milik laki-laki. Tapi kemudian ada hadis yang lebih umum, yaitu an Ummi Habibah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man massa farjahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Jadi kata farjun itu kemaluan baik laki-laki maupun perempuan, kubul maupun dubur. Nah, jadi semuanya namanya kemaluan. Jadi namanya menyentuh itu dengan tangan yang apa? Kalau di sininya yang kena ya tidak batal. Jadi yang batal itu kalau menyentuh dengan telapak tangan, yaitu bagian dalam dan juga tanpa batas, tanpa ada penghalang. Jadi kalau nyentuh tapi ada penghalang, sarung atau celana dalam, maka itu tidak membatalkan. Nah, itu. Kan memang kan beda Pak ya, menyentuh antara rasa ya, rasa menyentuh antara bagian dalam dengan bagian luar itu beda gitu ya. Nah, itu. Ini. Jadi kalau orang dalam keadaan suci mau sholat jangan menyentuh kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Baik, yang penting kemaluan manusia hidup atau sudah meninggal. Sudah meninggal bisa memandikan mayit misalnya ya, kan bisa ya menyentuh sampai menyentuh kemaluan. Nah, kemudian yang ketiga
hilang akal karena tidur, kecuali tidur sambil duduk. Hah? Oh, sambal ya, sambil ya. Bukan sambal duduk ya. Jadi tidur, pingsan, gila atau mabuk. Nah, hadisnya kan ini. Dalam Sunan Ibnu Majah, anna Rasulullah SAW qala al-ainu wika'us sahi. Mata itu adalah tali bagi dubur katanya. Maksudnya jadi maksudnya mata tali bagi dubur, maksudnya ketika mata itu terbuka, seseorang itu sadar seandainya keluar kentut atau tidak. Faman nama barang siapa yang tidur, falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Kenapa? Karena ketika orang itu tidur dalam kondisi tidak sadar, seandainya ngentut dia tidak tahu, atau seandainya tangannya itu kemana-mana sampai menyentuh kemaluan, maka juga tidak sadar. Jadi alasannya itu. Jadi kalau ngentut jelas batal, tapi kalau tidur karena orang itu tidak tahu apakah sudah ngentut atau tidak, atau juga tangannya misalnya kemana-mana juga tidak tahu. Nah, itu makanya kemudian ketika dalam kondisi tidur maka wudunya menjadi batal karena dia tidak bisa mengetahui apa yang terjadi. Tapi kemudian ada hadis Nabi, Angqadada qala sami'tu Anasan, saya mendengar Anas berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamun summa yusallun wala yatawaddaun. Seringkali ashabu Rasul, para sahabat Nabi itu tidur kemudian sholat tanpa wudu. Nah, ya. Jadi sahabat Nabi itu sering tidur setelah bangun sholat tanpa wudu. Nah, ini bukan berarti hadis ini bertentangan. Ini yang diceritakan itu adalah para sahabat Nabi yang sedang menunggu sholat. Jadi waktu itu sholatnya sholat isya. Jadi untuk sholat isya itu kan sebenarnya seandainya tidak menyulitkan kata Nabi, maka sholat isya itu lebih bagus dilakukan di akhir di tengah malam gitu. Nah, jadi isya yang bagus itu adalah dilakukan pada tengah malam. Nah, sahabat Nabi itu ingin jamaah dengan Nabi, makanya dia menunggu Nabi sampai lama. Jadi duduk sampai tertidur. Kemudian Nabi datang, sahabat itu lalu bangun dan sholat tanpa wudhu lagi. Jadi posisinya saat itu sahabat Nabi itu tidurnya sambil duduk. Karena kalau tidur sambil duduk itu kan tidak bisa nyenyak juga kan Pak ya. Jadi kalau posisinya itu dia tidur sambil duduk itu kan nggak bisa nyenyak. Sudah mau tidur sudah bangun gitu. Sehingga apa? Kesadarannya tidak hilang sama sekali. Nah, kan kadang-kadang ada kadang kita tidur-tiduran terus kemudian ragu sebenarnya tadi sudah sampai batal atau tidak gitu. Nah, kadang-kadang tidur yang seperti apa sih yang sebenarnya yang dapat membatalkan wudu? Jadi Bapak Ibu, sebenarnya tidur yang membatalkan wudu itu adalah tidur yang hilang kesadaran. Apa buktinya hilang kesadaran? Pertama, kalau sudah bermimpi itu berarti sudah
Masih sadar nggak gitu Bu? Kalau sudah mimpi itu berarti sudah hilang kesadaran. Nah, kemudian juga ulama ngasih contoh, misalnya kita lagi tidur, terus di sebelahnya ada orang berbicara. Kalau dia itu sudah tidak bisa menyadari apa yang dibicarakan orang yang ada di dekatnya, berarti itu namanya tidur yang sudah hilang kesadaran. Makanya kalau bisa saja misalnya kita sudah berbaring tapi masih antara bangun dan tidur. Kalau dia itu masih mendengarkan suara-suara keras yang ada di sekelilingnya, walaupun matanya terpejam, itu namanya masih bukan tidur yang membatalkan wudu. Nah, itu. Tapi kalau sudah mimpi, apalagi kalau sudah mendengkur, itu biasanya gimana ya kalau udah dengkur gitu? Nyadar nggak kira-kira ya kalau udah mendengkur gitu? Jadi Bapak Ibu, jadi ukuran tidur yang membatalkan itu adalah kalau hilang kesadaran, sudah tidak menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya, apalagi kalau sudah sampai bermimpi. Nah, itu tandanya sudah hilang sama sekali. Nah, itu berarti sudah batal. Nah, jadi hadisnya itu sebenarnya tentang tidur. Tapi kan hakikat dari tidur yang membatalkan itu adalah hilangnya kesadaran. Nah, orang hilang kesadaran itu bisa juga pingsan. Wah, pingsan itu sudah lebih parah. Gila, orang gila itu juga sudah otaknya sudah tidak bisa mengontrol tindakannya. Orang mabuk juga demikian. Namanya orang mabuk itu adalah ketika akal pikiran sudah tidak bisa mengontrol tindak tanduk, maka itu berarti sudah batal. Nah, itu. Nah, bentar ya. Sudah. Ini 3. Nah, yang keempat. Nah, ini hal-hal yang membatalkan wudu, yaitu laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit dalam kurung jima atau melakukan hubungan seksual. Ini didasarkan pada ayat Al-Quran, yaitu ada kata-kata aula mastumun nisa. Nah, Bapak Ibu, lamastumun nisa ini memiliki makna denotatif dan juga makna konotatif, makna hakikat dan makna majas. Makna hakikat dari ayat ini adalah bersentuhan kulit. Dan dalam mazhab Syafi'i, bahwa ayat ini dipahami laki-laki menyentuh kulit perempuan yang halal dinikahi. Nah, itu. Di kalangan Nahdiyin yang bermazhab Syafi'i umumnya demikian. Nah, sedangkan gurunya sendiri, guru dari Imam Syafi'i, Imam Malik memahami kalau bersentuhan kulit tidak disertai dengan syahwat itu tidak dapat membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu kalau sampai ada syahwat. Nah, ada syahwat itu gimana Bapak Ibu? Ya, kalau sudah tegang gitu misalnya laki-laki itu berarti sudah syahwat gitu ya. Jadi kalau sudah kemaluannya bergerak itu tandanya bersentuhan dengan syahwat. Nah, sedangkan Abu Hanifah memahami ayat ini bukan secara hakikat tapi secara majas.
Apa makna majasnya? Makna majas dari ayat ini adalah melakukan hubungan suami istri. Kenapa demikian? Nah, kata Imam Abu Hanifah, alasannya karena dalam ayat yang lain ketika ada lafal yang bermakna menyentuh dan yang disentuh itu perempuan, maknanya itu adalah hubungan seksual, bukan bersentuhan kulit. Ini misalnya ya, dalam Quran surat Ali Imran, ketika Maryam mendapatkan informasi bahwa dia itu akan punya anak, maka Maryam mengatakan, qalat, Maryam berkata, Rabbi, ya Tuhanku, anna yakunu li waladun, bagaimana mungkin saya itu akan punya anak. Kemudian walam yamsasni bashar, padahal belum ada laki-laki pun yang menyentuh saya. Nah itu. Jadi Maryam atau Maria. Jadi Maryam ketika mendapat informasi akan punya anak itu sangat terkejut dan heran. Bagaimana mungkin, kata Maryam, saya itu akan punya anak padahal tidak ada laki-laki, tak ada seorang laki-laki pun yang menyentuh saya. Nah, jadi maksud menyentuh di sini tentunya adalah hubungan seksual, bukan bersentuhan kulit. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa maksud ucapan Maryam ini hubungan seksual, bukan bersentuhan kulit? Ya, karena kalau hanya bersentuhan kulit tidak akan hamil. Gimana? Gitu. Ya, yang membuat Maryam itu heran itu karena dia belum pernah melakukan hubungan suami istri. Bagaimana mungkin saya itu akan punya anak padahal belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki manapun. Nah itu. Jadi dalam ayat ini kata menyentuh dan yang disentuh itu Maryam, perempuan. Maknanya itu adalah hubungan suami istri. Oleh karena itu kata Imam Abu Hanifah, maka ayat ini aula mastumun nisa ini lebih kuat kalau dipahami hubungan suami istri. Jadi yang membatalkan wudhu itu kata Imam Abu Hanifah itu adalah melakukan hubungan suami istri. Kalau hanya bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu. Nah, di Muhammadiyah paham ini yang dipilih. Yang menurut Muhammadiyah pendapat yang kuat itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Sehingga dalam paham Muhammadiyah laki perempuan, ya suami istri bersentuhan kulit itu tidak membatalkan wudhu. Karena ada juga hadis kata Aisyah, suatu ketika Nabi itu mencium salah seorang istrinya kemudian sholat tanpa wudhu terlebih dahulu. Nah, tapi bahasanya halus ya. Nabi mencium salah seorang istrinya kemudian sholat. Siapa? Ya Aisyah sendirilah gitu ya. Cuman Aisyah tidak menyatakan wah suatu ketika Nabi mencium saya, enggak, tapi mencium salah seorang istrinya. Enggak mungkin Nabi mencium orang lain di hadapan Aisyah, itu kan menyakiti ya. Nah, itu. Gitu. Nah, oleh karena itu, nah ini saya sampaikan biar kalau misalnya ada perbedaan pendapat soal itu ya biasa-biasa saja. Sehingga kalau di Muhammadiyah hal yang membatalkan wudhu itu jadi sedikit ya. Apa? Jarang ya. Nah, kalau di NU wudhu gampang batal. Kenapa? Karena bersentuhan kulit apalagi suami istri itu gampang batalnya. Tapi kalau di Muhammadiyah yang membatalkan wudhu itu tinggal apa? Tinggal.
Nah itu kalau tawaf kami dulu pas haji ya jamaah Aisyah ya tidak ada masalah gitu ya. Suami istri tangannya di berpegangan. Nah, tapi kalau di kalangan Nahdiyin kalau tawaf itu mereka beralih pada mazhab Hanafi gitu. Jadi ditinggalkan Syafi'inya di rumah tapi nyampe sana pilih mazhab Hanafi. Kenapa? Karena nanti kalau pas tawaf istrinya nggak dipegang bisa-bisa dibawa orang nanti ya. Itu ya. Kenapa? Karena ikhtilat percampuran laki-laki dan perempuan yang tak terhindarkan itu adalah di Mekah, bukan hanya pada saat tawaf gitu ya. Pada saat sholat itu juga bisa jadi di depannya perempuan bisa. Kenapa? Karena kan orang Bapak Ibu kalau di Mekah itu azan yang tawaf tetap tawaf ya. Tetap tawaf. Begitu iqamat berhenti. Nah, bisa saja ketika berhenti itu perempuan ada di depan di area tawaf gitu. Ya, saya sama istri kadang begitu berhenti tawaf ya udah berhenti, ya sholat. Bisa di sini perempuan, bisa laki-laki, pokoknya campur. Itu memang sesuatu yang tak bisa dihindari itu. Nah itu, jadi pada saat tawaf dan sholatnya juga begitu gitu. Kenapa? Mau pergi kemana Bapak Ibu ya? Mau pergi sudah sudah arealnya sudah penuh gitu. Nah jadi di area tawaf begitu. Mungkin kalau umroh masih relatif tidak begitu ramai, tapi kalau pada saat haji ya itu sulit, Pak Ibu. Nah, baik. Nah, kemudian ini sekaligus menyambung apa yang ditanyakan Pak Haji Hastoro kemarin itu. Kalau habis makan ini wudhu lagi enggak? Kan gitu kemarin Pak ya. Nah, itu. Makanya saya kemudian saya harus cari hadisnya dulu ini juga. Baik. Jadi ya. Habis makan donat batal enggak? Nah, makanya ini Bapak Ibu sebenarnya yang diperselisihkan ulama itu adalah tentang memakan daging onta. Jadi ini An Jabir bin Samurah anna rajulan, bahwa ada seseorang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'atawadda'u min luhumil ghanam. Jadi tanya Nabi, apakah saya akan berwudu setelah memakan daging kambing? Qala, kata Nabi, in syi'ta fatawadda. Kalau kamu mau wudu ya silakan wudu. Wa in syi'ta fala tatawadda. Kalau kamu enggak mau ya enggak usah berwudu. Artinya apa? Berarti kalau habis makan daging kambing kalau mau wudu ya silakan, boleh kata Nabi, enggak wudu juga tidak apa-apa. Terus dia bertanya lagi, apakah saya akan berwudu kalau memakan daging unta, luhumil ibil? Kata Nabi, na'am. Fatawadda, maka berwudulah min luhumil ibili. Berwudulah setelah memakan daging unta. Ya, kalau kita tidak ada daging unta di sini, kecuali kalau oleh haji mungkin ya, daging unta. Nah, berdasarkan hadis ini, maka dalam mazhab Hambali memakan daging unta itu dapat membatalkan wudu, gitu Pak. Nah, baik, hampir tinggal satu, baik. Jadi kalau makan daging unta itu dapat membatalkan wudu dalam mazhab Hambali. Tak, ya? Donat tidak. Tapi kalau menurut jumhur ulama, jumhur ulama menyatakan bahwa memakan daging apapun itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena akhirul amrayni min Rasulillah.
akhir dari dua perkara dari Rasulullah, tarkal wudu'i, yaitu tidak berwudu, mimma masatin nar, karena memakan sesuatu yang dimasak. Jadi hadis yang pertama ini hadis ketika awal Nabi datang ke Madinah. Jadi pada awal datang ke Madinah bahwa memakan daging unta batal. Tapi dalam hadis ini dinyatakan bahwa Nabi itu sudah tidak berwudu lagi ketika dia memakan sesuatu yang disentuh api, maksudnya yang dimasak. Berdasarkan hadis ini, maka selain mazhab Hambali, mayoritas ulama menyatakan memakan daging apapun tidak batal gitu. Nah, tapi yang jadi perbedaan soal memakan itu hanya daging unta. Jadi kalau daging sapi, daging apapun selain unta itu tidak ada perbedaan bahwa tidak batal, termasuk makan donat. Nah, begitu Bapak. Mudah-mudahan ini bisa jelas jawaban saya untuk jawaban Pak Hastoro 2 minggu yang lalu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.